Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 444 bertepatan dengan bab ke 2140. Sujipe berkata dengan marah, "Ayah, bukankah kakek terlalu berlebihan? Dia yang mengkhianati Su Roli. Dia adakah rubah tua yang mengkhianati cucu kandungnya? Dia tidak memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah pada saat ini. Dia juga ingin menjadikanmu sebagai kambing hitam. Ini sangat keterlaluan." Susaudao melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Kata-kata ini hanya boleh dikatakan di sini saja. Jangan mengungkitnya setelah keluar dari kamar ini. Memang seperti itu temperamen kakekmu. Di matanya semua hal diukur dari keuntungan terlebih dahulu. Demi keuntungan pribadi tidak ada hal yang tidak bisa dikorbankan. Hari ini dia bisa menjual Suroli kepada pasukan bela diri Jepang. Siapa tahu kalau dia akan menjual salah satu dari kalian kepada kelompok tertentu demi keuntungan. Jadi kamu harus ingat ketika berada di sampingnya. Kalau dia seperti setengah harimau." Sujipe mengangguk dengan pelan. Susaudao berkata lagi, "Oh ya, Jipe, selama kepergianku kamu temani ibumu bersama Jiyu juga. Sampaikan permintaan maafku dan bantu aku berbicara. Sekalian bantu aku perhatikan ibumu. Lihat apa yang dia lakukan. Pergi kemana dan bertemu dengan siapa. Segera laporkan kepadaku jika ada sesuatu." Setelah itu dia segera menjelaskan, "Kamu jangan berpikir terlalu banyak. Maksudku bukan memintamu mengawasi ibumu. Masalah utamanya adalah aku ingin menyelamatkan pernikahanku dengan ibumu, sehingga aku perlu bantuanmu." Sujipe mengangguk. "Ayah, aku mengerti. Anda jangan khawatir." Setelah itu dia segera berkata, "Oh iya, ayah, ibu bilang akan ke Jinling besok. Kebetulan aku dan Jiju juga akan pergi." "Pergi ke Jinling?" Susaudao bertanya. "Buat apa ibumu ke Jinling?" Sujipe bergumam. "Itu mungkin ibu ingin menenangkan pikirannya. Aku juga tidak tahu dengan jelas." Ekspresi Susaudao terlihat sangat buruk. Dia tahu betul apa tujuan Du hiking ke Jinling. Dia berkata marah di dalam hati. Jinling adalah tempat di mana Yi Changying meninggal waktu itu. Dia selama ini masih memikirkan Yi Changying. Pikiran untuk ke Jinling pasti bukan masalah sehari dua hari. Dia baru mengatakan ini bercerai denganku, tapi dia segera ke Jinling sekarang. Du hiking, kamu keterlaluan sekali. Apakah kamu masih menghormatiku? Skandal tentang anak luar nikah di dalam pernikahanku baru terekspos hari ini, dan Du Hiking akan ke Jinling untuk mengenang Yi Changying besok. Jika orang tahu mengenai hal ini, bukankah aku akan sangat malu?" Ketika memikirkan ini, Susaudao merasa sangat marah. Sujipe melihat ekspresi ayahnya sangat buruk dan tahu kalau dirinya telah salah bicara, sehingga dia segera mengalihkan topik pembicaraannya. "Ayah, kapan Anda pergi? Aku akan mengatur Anda." Susaudao berusaha menenangkan dirinya dan berkata kepada Sujipe, "Aku akan berangkat dalam 10 menit kemudian. Kakekmu mengirimku ke Australia. Paman kedua menghasut di belakang. Kamu dan Jiyu harus berhati-hati padanya selama aku tidak ada di sini." "Paman kedua?" Sujipe mengerutkan kening dan bertanya. "Dia selalu mematuhi Anda selama ini. Kenapa malah menjelekkanmu kali ini?" Susaudao tersenyum dingin. Sejak zaman dulu, tidak peduli kaisar ada berapa banyak anak yang dimilikinya, dia tetap akan memilih putra mahkota sebagai penerusnya. Agar putra mahkota berhasil, dia akan melemahkan pangeran lainnya dan memastikan mereka tidak bisa memberontak. Paman kedua ingin menjadi putra mahkota, tentu saja dia berusaha keras melawanku." Sujipe berkata dengan marah. "Paman kedua biasanya sopan padamu dan juga kami. Dia selalu terlihat ramah. Tidak diduga balik menyerang saat ini." Susaudao tersenyum kecut dan berkata, "Pamanmu terlihat ramah, tapi ada pisau tersembunyi di dalam senyumannya.
Aku mengabaikannya kali ini dan memberinya kesempatan untuk menyerangku. Aku akan membuatnya membayar semua setelah aku kembali. Saat ayah dan anak sedang berbicara, ponsel Susaudau berdering. Layar ponsel menunjukkan bahwa itu merupakan panggilan masuk dari adik kedua Susaude. Begitu teringat Susaude menjebak orang pada waktu yang penting, hati Susaudau penuh dengan kemarahan. Tentu saja suasana hati tidak akan baik. Susaudau langsung membuka pengeras suara. Susaudau bertanya dengan suara dingin, "Ada apa?" Susaude berkata sambil tersenyum nakal, "Kak, mobil sudah disiapkan. Pesawat juga sudah disiapkan. Sekarang sudah waktunya untuk mengantarmu ke bandara." Susaudau mengetakkan giginya. Susaudau berkata dengan suara dingin, "Oke, aku ingin mengatakan beberapa perkataan dengan JP. Aku akan turun sebentar lagi." Susaude segera berkata, "Kak, kamu jangan menunda waktu lagi. Tuan Besar masih menunggu laporan dariku." Maksud dari perkataan Tuan Besar adalah kamu harus pergi secepat mungkin, lebih cepat lebih baik. Susaudau hanya bisa menahan kemarahannya dan berkata, "Baik, aku akan sampai dalam 5 menit." "Baik, Kak." Susaude berkata sambil tersenyum, "Aku akan menunggumu di depan pintu. Aku secara pribadi akan mengantarmu ke bandara." Susaudau tidak berbicara lagi. Susaudau langsung menutup telepon. Setelah itu Susaudau melihat ke arah Sujipe. Susaudau berkata dengan makna yang mendalam, "Beberapa hari ini kamu harus lebih banyak menemani ibumu. Jika ada sesuatu yang terjadi pada ibumu, kamu harus melaporkannya kepadaku tepat waktu." Tentu saja Sujipe masih berharap bahwa orang tuanya bisa bersatu kembali. Jadi Sujipe berkata sambil mengangguk dengan sangat serius, "Ayah, kamu tenang saja, aku sudah tahu." Susaudau mengangguk dan berdiri, kemudian berkata sambil menarik koper, "Baiklah, aku akan pergi." Sujipe segera bertanya, "Ayah, kapan kamu akan kembali?" Susaudau berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Itu tergantung pada kakekmu. Aku juga tidak tahu kapan aku bisa kembali." Setelah berkata, Susaudau melambaikan tangannya. Sudahlah." Selanjutnya Susaudau langsung menarik koper dan berjalan keluar. Sujipe segera melangkah maju dan mengambil koper dari tangan Susaudau. Sujipe berkata, "Ayah, aku akan mengantarmu ke bandara." Susaudau berkata, "Tidak perlu, kamu kembali saja setelah mengantarku turun ke bawah." Pada saat ini sebuah kendaraan komersial Lexus LM sudah menunggu di halaman villa yang sangat luas. Toyota Alphard sudah merupakan kendaraan komersial yang paling berkelas tinggi di dalam negeri, tapi Lexus LM yang model baru ini memiliki tingkat yang lebih tinggi dari Alphard. Susaude berdiri di luar pintu mobil. Begitu melihat Susaudau yang melangkah keluar, wajah Susaude penuh dengan senyuman. Saat berjarak sekitar beberapa meter, Susaude segera melangkah maju dan berkata sambil tersenyum ramah, Kak, silakan masuk ke mobil. Kita harus segera berangkat." Susaudau berkata dengan suara dingin, "Orang yang harus pergi adalah aku, bukan kamu. Untuk apa kamu begitu terburu-buru?" Susaude tidak marah. Susaude berkata sambil tersenyum, Kak, bukankah ini untuk kebaikanmu?" Tuan Besar terus mendesak. Jika gerakanmu sedikit lambat, Tuan Besar pasti akan marah lagi. Susaudau merasa sangat marah. Awalnya ingin melampiaskan kemarahannya dengan cara memberikan wajah yang buruk kepada Susaude, tapi tidak menyangka bahwa Susaude malah menggunakan Tuan Besar untuk dijadikan sebagai alasan dari masalah apapun. Begitu perkataan Susaude jatuh, jika Susaude masih memberikan wajah buruk kepada Susaude setelah Susaude kembali nanti, Susaude pasti akan mengatakan perkataan buruk tentang Susaudau di depan Tuan Besar lagi. Dalam keadaan yang tidak berdaya, Susaudau hanya bisa menahan amarahnya. Susaudau berkata, "Jika merupakan perintah dari ayah, maka cepat pergi saja." Setelah berkata, Susaudau menyuruh supir untuk mengambil koper dari tangan Sujipe dan meletakkannya di belakang kendaraan komersial. Susaudau berkata kepada Sujipe, "Jipe,
jaga ibumu dan adikmu dengan baik. Su Jipei segera berkata, aku sudah tahu, ayah, kamu tenang saja. Su Shaodao tidak mengatakan apa-apa. Su Shaodao mengangkat kakinya dan naik ke belakang kendaraan komersial. Su Shaodao melambaikan tangan ke arah Su Jipei, memberi isyarat kepada Su Jipei untuk kembali. Su Shaodao duduk di sebelah Su Saude duduk di sebelah Su Shaodao dengan wajah tersenyum. Su Saude berkata pada Su Jipei, sudah Jipei, kamu kembali untuk beristirahat saja. Aku akan mengantar ayahmu ke bandara. Setelah berkata, Su Saude memerintah supir, oke, cepat mengemudikan mobil. Supir segera menghidupkan mobil dan melaju pergi. Begitu melihat kendaraan komersial melaju keluar dari halaman villa, Su Jipei merasa sangat sedih. Malam ini lebih menyiksa daripada saat Su Jipei dan Su Jiyu diculik. Su Jipei dan Su Jiyu yang saat itu hanya berada dalam bahaya, tapi malam ini Su Jipei mengalami serangkaian kejadian tak terduga seperti ayahnya diekspos memiliki anak haram, orang tuanya bercerai, ayahnya kehilangan kekuasaan dan waktu sesaat, dan ayahnya ditugaskan ke Australia. Su Jipei tidak hanya mengkhawatirkan hubungan orang tuanya dan mengkhawatirkan masa depan ayahnya, tapi juga mengkhawatirkan masa depan dirinya sendiri. Sebelum kejadian malam ini, ayahnya merupakan pewaris selanjutnya di seluruh keluarga Su. Kemudian Su Jipei tentu saja merupakan pewaris di generasi selanjutnya. Tapi kejadian tidak diduga di malam ini sudah mengubah semuanya. Ayahnya sudah kehilangan kasih sayang dan kepercayaan dari Tuan Besar. Jika ayahnya kehilangan kekuatan dan tidak dapat bangkit lagi, maka masa depan Su Jipei pasti akan suram. Jika membiarkan paman keduanya, Su Saude, menjadi pewaris, maka Su Jipei sama sekali tidak memiliki kesempatan lagi. Su Jipei yang sangat khawatir kembali ke ruang kerja adiknya dengan linglung. Su Jiyu yang saat ini masih memeriksa foto-foto penumpang pria yang ada di bandara Jepang. Begitu melihat Su Jipei kembali, Su Jiyu melirik Su Jipei sekilas. Su Jiyu bertanya dengan nada sedikit marah, untuk apa ayah mencarimu? Apakah ingin membuat alasan denganmu untuk membenarkan dirinya sendiri? Tidak. Su Jipei menghela napas panjang. Hei, ayah sudah diusir ke Australia oleh kakek. Apa? Su Jiyu berkata dengan nada yang terkejut. Ayah diusir ke Australia? Kapan? Barusan. Su Jipei berkata dengan wajah penuh ekspresi sedih. Ayah sudah mengemas barang dan berangkat. Paman kedua mengantarnya ke bandara. Su Jiyu bertanya dengan nada yang sangat bingung. Kenapa kakek ingin mengusir ayah ke Australia? Dari awal sampai akhir, masalah yang ada hubungannya dengan ayah hanyalah masalah tentang ayah memiliki hubungan dengan Su Roli. Ayah terekspos memiliki seorang anak haram. Ini sama sekali bukan masalah yang besar. Untuk apa kakek melakukan seperti ini? Su Jipei berkata, ayah sudah mengatakan bahwa kakek ingin membiarkan ayah menjadi kambing hitam. Jantung Su Jiyu tiba-tiba berdetak dengan cepat. Su Jiyu berkata, gawat, gawat. Begitu ayah pergi, kakek pasti akan meremehkan ayah. Setelah berkata, Su Jiyu berkata dengan nada gugup, menurutku kakek mungkin akan menegaskan kepada publik bahwa keputusan untuk mengkhianati Su Roli dibuat oleh ayah. Jika seperti ini, kakek bisa membebaskan diri dari keburukan yang mengkhianati cucunya sendiri. Kemudian ayah harus menjadi kambing hitam karena mengkhianati putrinya sendiri. Su Jipei berkata dengan sangat tidak berdaya. Ini juga merupakan masalah yang tidak mempunyai solusi. Kakek menyuruh ayah untuk pergi malam ini. Ayah tidak bisa tidak pergi. Su Jiyu melihat Su Jipei kembali berkata dengan serius, Kak, kali ini keluarga Su mungkin akan mengalami perubahan yang besar. Su Jipei bertanya, kamu juga merasakannya? Su Jiyu mengangguk-angguk dengan ekspresi wajah yang dalam. Su Jiyu berkata dengan tegas, Kak, aku tidak peduli dengan uang dan kekuasaan. Bagaimanapun juga, aku merupakan seorang anak perempuan. Aku tidak mungkin mewarisi banyak properti keluarga. Tapi kamu berbeda. Jika ayah kita tidak bisa bangkit kembali, maka masa depanmu akan berakhir. Su Jiyu menutupi wajahnya dan berkata dengan sangat khawatir. Tapi apa yang bisa kulakukan? Bisa dilihat bahwa kakek terburu-buru untuk mengalihkan kesalahan. Kemudian orang terbaik untuk
menerima kesalahan ini adalah ayah kita. Setelah berkata, Sujipe berkata lagi, selain itu kesalahan yang mengkhianati anak kandung ini benar-benar terlalu kejam. Begitu tuduhan ini jatuh pada ayah kita, maka di dalam pandangan orang luar, ayah kita merupakan seorang pria yang sangat kejam. Ini pasti memberi dampak yang sangat buruk. Hanya masalah ini saja, kakek pasti tidak akan membiarkan ayah mewarisi posisi kepala keluarga di keluarga Su. Setelah mengatakan ini, Sujipe menghela napas dengan tidak jelas. Ais, mungkin mulai dari sekarang keluarga kita tidak akan bangkit lagi. Alis Sujiyu yang indah malah berkerut dengan erat. Sujiyu menggetakkan gigi putihnya yang rapi. Sujiyu berkata dengan tegas, tidak boleh. Kita harus membantu ayah kita untuk membuat kembali posisi pewaris. Sujipe langsung bertanya, bagaimana merebutnya? Sujiyu berkata dengan suara dingin, kamu jangan bertanya dulu. Besok kita pergi ke Jinling bersama ibu kita, meninggalkan tempat yang penuh dengan masalah ini untuk sementara waktu. Kemudian masalah tentang bagaimana membantu ayah untuk merebut segala ini, aku mempunyai cara sendiri. Setengah jam kemudian, sebuah pesawat pribadi yang dimodifikasi oleh Boeing 747 terbang dari Bandara Yanjing. Pesawat ini memiliki model yang sama dengan Presidential Air Force One AS. Jika kabin penumpangnya yang berkelas 3 didekorasi dengan sangat biasa, setidaknya dapat memuat hingga 467 penumpang. Tapi sekarang di seluruh pesawat selain kru hanya ada satu penumpang. Penumpang ini adalah Su Saudau. Penerbangan dari Yanjing ke Queensland, Australia memiliki jarak sekitar 9.000 km. Seperti jalur udara yang begitu panjang, pesawat pribadi berukuran kecil dan menengah yang biasa sama sekali tidak mungkin melakukan penerbangan langsung. Hanya pesawat berukuran besar seperti Boeing 747 dengan jangkauan lebih dari 10.000 km baru bisa menyelesaikan penerbangan langsung. Susaudao yang sekarang sedang berada di dalam pesawat, suasana hatinya sangat tertekan. Begitu melihat keluar jendela, pemandangan malam di Yanjing yang terang benderang semakin jauh. Suasana hati Susaudau menjadi semakin berat. Saat pesawat baru saja lepas landas sekitar kurang dari 20 menit, seorang mengirim satu set foto ke kotak surat wartawan dari media besar Yanjing. Satu set foto ini merupakan foto yang diambil dari jarak jauh, di mana Susaudau bergegas ke bandara melakukan pemeriksaan keamanan dan naik ke pesawat. Karena diambil di malam hari, foto sedikit kabur dan juga tidak jelas, tapi juru potret malah memotretnya dengan sangat baik, membuat orang bisa mengenali orang yang ada di dalam foto ini adalah Susaudau. Selain mengirim beberapa foto kepada wartawan, orang yang diam-diam memotret beberapa foto ini juga membocorkan sebuah berita kepada wartawan. Berita itu mengatakan bahwa kebenaran dari masalah tentang Suroli, Tuan Besar Su sama sekali tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Orang yang bersekongkol dengan pasukan bela diri Jepang untuk mengkhianati Suroli sebenarnya merupakan ayah kandungnya Suroli, Su Saudau. Pihak lain juga mengatakan alasan kenapa Su Saudau ingin membiarkan Suroli mati karena Su Saudau tidak ingin identitas Suroli yang merupakan anak haramnya menjadi terungkap. Su Saudau ingin membiarkan rahasia ini menghilang untuk selama-lamanya. Bahkan pihak lain juga mengekspos sebuah berita. Pihak lain mengatakan setelah masalah ini terungkap, istri pertamanya Su Saudau, Du Haiking, segera kembali ke rumah orang tuanya, bahkan bersikeras ingin bercerai dengan Su Saudau. Kemudian alasan kenapa Su Saudau meninggalkan Yanjing dan pergi ke Australia pada malam yang sama sebenarnya karena Su Saudau takut bahwa masalah tentang dirinya sendiri merupakan penghasut dari masalah ini dan akan terungkap. Jadi Su Saudau baru melarikan diri untuk bersembunyi. Pada malam yang sama, Su Saudau membiarkan ayahnya Su Chengpeng tinggal di Yanjing untuk membantunya menjadi kambing hitam. Begitu mendapatkan petunjuk ini, media segera menganggapnya sebagai berita eksplosif. Jadi mereka langsung menyiarkannya di saat pertama. Begitu berita ini disiarkan, berita ini segera menimbulkan guncangan opini publik. Sebelumnya
Pernyataan dari Biro Keamanan di negara Jepang mengatakan bahwa Tuan Besar di keluarga Su Chengpeng yang mengkhianati Suroli, tapi sebaliknya bagi rakyat di dalam negeri, edisi tentang Su Saudao yang mengkhianati Suroli ini kredibilitasnya lebih tinggi. Ada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Suroli merupakan anak haram Su Saudao. Su Saudao ingin melindungi reputasinya, pesona publiknya, dan pernikahannya. Tentu saja Su Saudao tidak ingin melihat identitas Suroli terungkap. Jadi Su Saudao memiliki niat yang mendasar untuk membunuh Suroli. Yang kedua, perintah yang menyuruh Suroli untuk membunuh seluruh keluarga Matsumoto di Jepang juga diberikan oleh Su Saudao. Ini bisa menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh Su Saudao sangat kejam dan tidak berperasaan. Jadi pernyataan tentang Su Saudao ingin membunuh Suroli juga menjadi semakin kuat. Yang ketiga, Su Saudao pasti memiliki hati nurani yang bersalah. Kalau tidak pada malam setelah kejadian, Su Saudao tidak mungkin melarikan diri ke Australia tanpa ragu-ragu. Begitu Su Saudao melarikan diri, ini membuktikan bahwa Su Saudao sangat mencurigakan. Kemudian naskah berita disebarkan secara terus-menerus. Su Saudao segera menjadi orang yang lebih buruk dari bintang di hati rakyat yang ada di seluruh negeri. Su Saudao yang memberi perintah untuk membunuh puluhan orang di keluarga Matsumoto. Su Saudao yang mendorong anak kandungnya jatuh ke jurang penderitaan. Su Saudao yang melarikan diri dengan penampilan terburuk di saat-saat pertama setelah kejadian. Oleh karena itu, ada banyak komentar yang menekan Su Saudao di internet. Hanya saja Su Saudao yang saat ini masih berada di dalam pesawat. Su Saudao sama sekali tidak tahu masalah yang terjadi di belakangnya. Pada saat yang bersamaan di ruang kerja Tuan Besar Su Chengpeng, Su Saudao sambil mengambil tablet dengan tersanjung. Su Saudao memperlihatkan laporan media dan komentar dari netizen kepada Su Chengpeng satu persatu. Su Saudao berkata sambil tersenyum, "Ayah, jika seperti ini semua orang tidak akan menyalahkanmu atas masalah tentang Suroli lagi." Tuan Besar Su mengangguk dengan puas. Pada saat yang bersamaan, Tuan Besar Su juga sepenuhnya menghela napas lega. Begitu orang semakin tua, sebenarnya semakin menghargai reputasinya, terutama orang yang seperti Tuan Besar Su. Tuan Besar Su bersikap bijaksana di sepanjang hidup, bahkan merupakan idola hidup untuk berjuang di dalam hati banyak orang. Tuan Besar Su sudah memasuki usia yang akan pensiun. Jika Tuan Besar Su mengalami kegagalan yang tidak terduga di masalah Suroli, maka reputasi seumur hidup Tuan Besar Su akan menjadi hancur di tahun-tahun berikutnya. Jadi Tuan Besar Su benar-benar berharap bisa menyingkirkan masalah ini semakin bersih semakin baik. Hanya saja sebelum masalah ini, Tuan Besar Su terus tidak tahu metode apa yang harus digunakan olehnya untuk menyingkirkan masalah ini. Bagaimanapun juga semua tindakan yang dilakukan olehnya diekspos oleh Biro Keamanan di negara Jepang. Selain itu, semua hal yang diekspos oleh mereka merupakan kebenaran. Tuan Besar Su sama sekali tidak bisa membenarkan diri sendiri dan juga tidak bisa membantah. Tapi Tuan Besar Su benar-benar tidak menyangka bahwa putra keduanya Su Saudao malah begitu cerdas. Awalnya Tuan Besar Su berencana untuk mengirim putra pertamanya Su Saudao ke Australia dulu, kemudian melemparkan semua masalah tentang membunuh keluarga Matsumoto kepada putra pertamanya Su Saudao. Kemudian masalah tentang bekerja sama dengan pasukan bela diri Jepang untuk mengkhianati Suroli. Tuan Besar Su juga tidak menyangka bahwa dirinya sendiri bisa menyingkirkan masalah ini. Tapi begitu masalah ini ditangani oleh Su Saudao benar-benar menanganinya dengan sangat baik. Su Saudao menyuruh orang untuk diam-diam mengambil foto Su Saudao yang naik ke pesawat, kemudian mengirim draft kepada media tanpa mengungkapkan nama. Selanjutnya mereka berhasil melemparkan semua masalah ini kepada Su Saudao. Metode Su Saudao yang mengalihkan kemalangan kepada orang lain ini benar-benar sempurna seperti buku teks. Termasuk di antaranya rantai petunjuk sangat jelas, logika ceritanya lengkap meskipun sebagian besar dibuat-buat, tapi malah terlihat rasional dan meyakinkan. Tuan Besar Su
merasa sangat senang. Bagaimanapun juga reputasi seumur hidupnya sudah sepenuhnya terlindungi. Ini lebih penting dari apapun. Tuan Besar Su tidak berharap bahwa dirinya sendiri yang sudah begitu tua masih harus memiliki nama buruk kedepannya juga disingkirkan oleh orang setelah meninggal. Jadi Tuan Besar Su yang sekarang benar-benar merasa sangat senang dan santai. Tapi Tuan Besar Su juga tidak baik untuk memuji Su Saude secara langsung. Jadi Tuan Besar Su hanya mendesah dengan kesedihan. Masalah ini menyebabkan ketidaknyamanan yang besar kepada Su Saudau. Begitu mendengarkan ini, Su Saude segera berkata sambil menghela nafas, "Iya, ayah, masalah ini benar-benar menyebabkan ketidaknyamanan yang besar kepada kakak." Setelah berkata, Su Saude mengalihkan topik pembicaraan. Su Saude berkata dengan serius, "Ayah, tapi ngomong-ngomong siapapun yang di keluarga Su bisa kehilangan muka. Tapi kamu sama sekali tidak boleh kehilangan muka. Kamu merupakan andalan keluarga Su. Kamu merupakan tulang punggung bagi kami. Kamu merupakan kepala keluarga yang mencatat catatan silsilah di hati semua keturunan di keluarga Su. Hidupmu sama sekali tidak boleh meninggalkan noda buruk seperti Su Roli. Jadi demi reputasi seumur hidupmu, demi citramu yang mulia, kakak seharusnya membantumu untuk mengatasi kesulitan." Semua perkataan yang dikatakan oleh Su Saude langsung menyentuh hati Su Chengpeng. Su Chengpeng tiba-tiba tidak bisa menahan kegembiraan yang ada di dalam hatinya. Su Chengpeng mengusap jantungnya dan berkata sambil tersenyum, "Saude, perkataanmu sangat benar. Kamu menangani masalah ini dengan sangat baik. Aku akan menyimpannya di dalam hati." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat-sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.